Terus Tara kayak kirim foto ke Raffi, kayak Vi nih gue pacaran lo sama Gia. Raffi nggak percaya. Ya nggak mungkin gitu dia gitu. Keguguran di hari ulang tahun Tara gitu. Nah dari situ terpukul lah, sempet kayak aduh kayaknya belum siap deh punya anak gitu. Aku seorang ibu, it's me, Giyas Andika. Pertama kali ketemu Tara itu pertemanan kita sama, jadinya kenalnya malah bukan dari Raffi tapi teman-teman aku di Jakarta tuh teman-teman Tara juga gitu. Tara itu orangnya baik, jadi dari awal nggak deketin aku tuh orangnya baik, pengertian, terus dia bisa membuat aku menjadi aku, diri sendiri aku gitu. Karena pacarannya udah mengenalkan ke keluarga, jadinya ya Tara kalau ke Bandung tuh ke rumah, kita bisa pergi sama keluarga kita, jalan-jalan bareng. Pertama kali aku nonton sama Tara itu tiba-tiba dia datang ke bioskop dan diliatin sama dia gitu. Nggak ada waktu tertentu, dulu kan mungkin karena masih PDKT, jadi dia gerak cepet, jadi bisa selesai syuting jam 12, nyampe Bandung, pagi ketemu, siang pulang ke Jakarta lagi gitu. Karena mungkin kayak posesif ya, kayak pengen ketemu terus gitu. Jadi nggak pernah lama, maksudnya ketemunya nggak pernah yang kayak seminggu nggak ketemu, jarang sih, bisa kayak tiap minggu ketemu gitu. Dia menyempatkan waktu untuk ke Bandung terus gitu. Jadi waktu itu aku pernah ke Bali, pas Tara lagi di Bali juga sama teman-teman dia, teman-teman aku itu. Terus Tara kayak kirim foto ke Raffi, kayak Vi nih gue pacaran lo sama Gia. Raffi nggak percaya. Nggak mungkin gitu dia gitu. Tapi ya emang dari situ emang belum juga dekat juga, jauh dari situ baru deket gitu. Tapi Raffi tahu kalau kita kenal. Kenapa bisa yakin? Selain usahanya dia pertama, kedua setelah istikharah. Udah jadi pas udah aku kayak sebenarnya aku usahanya dia, terus tuh orang tua dan kakak-kakak aku, dan terus aku soal istikharah gitu untuk lebih meyakinkan dan memantapkan hati. Karena kan ini kalau pas pacaran udah serius gitu ya, bukan pacaran kayak main-main gitu. Kalau emang ibu aku, bapakku nggak setuju, aku nggak akan nerusin gitu. Kalau emang ibu merestui, apalagi ibu bapak, baru aku jalanin. Kalau nggak aku juga nggak pede untuk menjalaninya gitu. Prosesnya sebenarnya kalau Tara dari awal itu aku bilang sama ibu bapakku kalau aku pacaran sama Tara, aku benar-benar nyuruh Tara maju sendiri gitu. Maksudnya kalau misalnya ibu bapak nanya aku, gimana Tara orangnya? Pasti kan dari aku pasti baik dong, karena kan aku yang dideketin gitu. Jadinya ya udah aku temuin biar dia menunjukkan dirinya sendiri aja gitu, tanpa aku masuk nilai dari aku, point of view aku ke Tara untuk orang tua aku tuh nggak ada. Jadi biar dia sendiri, sampai akhirnya dia minta restu pun sendiri gitu ya. Walaupun sebelumnya aku pasti nanya dulu ke ibu bapakku, ibu gimana menurut ibu bapak Tara, terus restuin nggak gitu. Kakak-kakakku juga sama, gimana, karena kan emang sering cerita, jadinya gimana teh menurut teteh gitu, saya baik apa-apa, terus aku mah setuju misalnya gitu. Udah terus Tara ntar minta izin sendiri gitu. Kalau kata ibu apa ya, Tara orangnya baik, mungkin dia orangnya tulus, jadi orang bisa melihat ketulusan dia gitu. Baiknya tuh bukan baik-baik peres gitu, kayaknya terlihat baik, terus orangnya perhatian juga emang, terus sopan. Dia kalau ke keluarga aku dari awal tuh bukan yang kayak apa ya, petantang-petenteng tuh nggak ada sih, emang Tara juga sopan, baik gitu. Sebenarnya sih nggak ada syarat, pokoknya kalau masuk ke keluarga gue lu harus gini gitu, nggak ada lah kalau syarat-syarat yang tertentu gitu. Cuman kalau misalnya kita ya kayaknya normal-normal aja, orangnya harus yang kayak baik, sayang sama kita, seagama, terus kayaknya gitu doang deh. Maksudnya bukan ada yang pokoknya harus gini, harus pekerjaannya gini, harus gitu, gini gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Iya, ya pasti background family dilihat juga, selama baik-baik aja, bukan yang kayak harus keluarganya apa gitu, enggak, yang penting baik-baik semuanya aman gitu. Tara itu seorang ayah, seorang suami yang perhatian, yang baik banget, yang bisa melakukan segala macam. Jadi dari aku punya Kalea itu, dari bayi dia bisa melakukan semuanya. Jadi dari mulai ganti pampers, pakai bedong, gendong, ngeburpin, semuanya dia bisa. Seorang suami yang selalu support
istrinya, yang selalu ada buat istrinya, yang selalu mengerti istrinya. Sebenarnya Tara tuh best gitu. Selama aku menikah sama dia tuh, aku beruntung banget memilih dia sebagai suami aku gitu. Dan ke anak tuh deket, dia bisa segala macam dan bisa ngajak main, bisa ngurusin anak. Dan dia juga orang yang mau mencari tahu, kalau jadi bapak tuh gue harus gimana ya ke anak gue. Misalnya kayak waktu aku mau punya anak 2, dia cari tahu, dia ngobrol sama teman-temannya kalau punya anak 2 tuh gimana sih biar nggak cemburu, atau gimana sih caranya biar ngebagi waktu gitu. Terus dia juga mengerti ketika aku habis lahiran tuh, ini hormonnya lagi anjlok banget, lagi butuh perhatian, lagi apa. Dia mengerti gitu. Kita selalu ngomong kangen, I love you, I miss you, I love you, I miss you, I love you. Kayak kemarin deh misalnya gini, dia pergi ke Bandung, cuman jam 11 nih jalan ke Bandung gitu. Terus misalnya aku tuh suka dagdikduk kalau misalnya dia keluar kota, tapi malam tuh belum jalan balik ke Jakarta gitu. Jadi aku misalnya nggak bisa tidur sampai dia jalan ke Jakarta gitu. Nanti kabarin aku ya kalau misalnya nyampe rumah, saya dia udah bilang udah jalan nih. Nyampe rumah, nanti nyampe rumah cium aku ya biar aku tahu kamu udah nyampe rumah. Terus kayak I miss you gitu, I love you selalu gitu. Dan tiap malam pun selalu good night, I love you gitu. Jadi selalu ngomongin perasaan kita tuh setiap saat, setiap hari ngomong sayang, cinta, bahkan kangen bisa kayak sekarang aku kangen deh sama kamu, emang kayak agak-agak gila sih sebenarnya kan juga ketemu baru tadi gitu, bisa kayak kangen deh Po gitu. Terus jadinya kalau nggak ada dia kehilang, bukan gimana ya, kayak nggak ada, karena Tara tuh bisa menjadi suami, sahabat, kakak, adik, semuanya. Jadi kalau tidak ada di sisi dia tuh aku hampa gitu. Jadi kalau mau ngomong apapun ya, sekecil apapun aku tuh ngomong sama dia. Katakan aku beli permen diskon jadi 500 perak gitu ya misalnya. Aku tadi hebat nggak aku coba jadi istri kamu gitu. Nggak penting tapi ngomong. Jadi apapun tuh aku ngomongin sama dia. Jadinya bisa sehari baru pisah 3 jam bisa teleponan misalnya ada kejadian apa misalnya. Wah aku lapar banget makan apa ya apa gitu. Jadi semuanya tuh aku ngomongin sama dia. Aku ceritain sama dia. Karena buat aku tuh dia segala sosok dalam hidup aku tuh dia berperan semuanya gitu. Karena sebenarnya sebelum Kalea itu aku pernah hamil terus keguguran di hari ulang tahun Tara gitu. Nah dari situ terpukul lah, sempat kayak aduh kayaknya belum siap deh punya anak gitu. Menyalahkan diri sendiri lah dan lain-lain lah gitu. Terus akhirnya punya Kalea bahagia banget gitu. Terus yang aku tunggu-tunggu tuh kan sebenarnya aku sama Tara tuh anak kecil. Jadinya pas punya Kalea bener-bener bahagia banget. Apalagi pernah melalui hal yang sedih lah gitu, kehilangan. Jadinya ya bahagia banget punya Kalea. Dia meyakinkan aku kalau itu bukan salah aku, karena kan aku menyalahkan diri sendiri lah gitu. Walaupun sebenarnya bukan salah aku juga, nanti dipikir-pikir tuh bukan karena aku ngapain, misalnya kayak aku tiba-tiba melakukan hal yang gak boleh lakukan lagi hamil gitu. Cuman emang pada saat itu ya aku menyalahkan diri sendiri lah gitu. Kayak kayaknya gue gak bisa banget ya ngejaga kehamilan gue, padahal harusnya bisa gitu. Ya Tara yang Tara lakukan terus ada di samping aku, nge-support aku, meyakinkan kalau ini bukan salah aku dan harus bisa melalui ini berdua lah gitu. Jadi dia selalu ada lah, kita bareng-bareng berdua pasti bisa gitu. Hamil Kalea tuh aku mungkin hampir sepanjang hamil tuh deg-degan, apalagi di waktu-waktu awal-awal, apalagi di minggu yang saya aku keguguran di minggu ke-7 gitu. Jadi sampai minggu ke-7 tuh aku bisa setiap minggu tuh deg-degan, tengah malam takut, ngecek. Misalnya malam kebelet pipis gitu, tapi jadinya parno sendiri, takut sendiri gitu. Sampai hamil besar pun aku bener-bener ngejaga banget ada rasa ketakutannya gitu. Maksudnya ini aku bener gak ya gini ya, aku gak apa-apa gak ya gini ya gitu. Jadinya apapun aku tuh bisa whatsappan sama dokter tuh bisa, setiap apa yang aku lakuin aku laporan sama dokter gitu. Misalnya aku terbang gitu, dok ini saya habis minum obat ini atau apa,
selalu kabarin sama dokter. Jadinya nggak lepas lah dari whatsappan sama dokter gitu. Mau ngomong apa sebenarnya susah sih, karena aku pun mengalami kesulitan itu. Kayaknya semua orang ngomong ke kita tuh kayaknya mental aja gitu, maksudnya kayaknya nggak ada yang ngerti deh perasaan gue gimana gitu, merasa kehilangan, merasa menyalahkan diri sendiri. Yang aku bisa bilang apa ya, untuk suaminya support istrinya, untuk perempuannya take your time gitu, karena emang nggak ada yang bisa ngeburu-buruin atau ngebuat yakin kayak dengan kata orang, ayo lo pasti bisa, lo pasti bisa lagi, mencoba lagi. Nggak bisa selama kitanya belum bisa, menurut aku tuh susah banget gitu. Ya yang terpenting yang aku rasain adalah support keluarga dan support suami yang paling penting gitu. Challenge-nya dari mulai hamil, sebenarnya kalau hamil aku alhamdulillah nggak pernah merasakan, paling maboknya waktu Kalea ya challenge-nya mabok banget. Aku yang bisa dari awal hamil sampai 3 bulan hamil itu aku cuma bisa di sofa doang. Dari melek sampai merem aku mual pusing parah, nggak bisa bergerak gitu. Terus belum lagi melahirkan, perjuangannya hidup kita berubah udah pasti. Begadang lah, menyusui, challenging banget. Terus kita kayak clueless anak pertama, nggak tahu harus gimana. Kalaupun iya ada yang ngebantuin juga kan, tapi kayak ini gimana sih, bener nggak sih, atau ini gimana gitu. Jadi menurut aku challengingnya banyak banget, tapi ternyata nikmat banget gitu hal-hal yang kita laluin, apalagi misalnya 40 hari pertama gitu, kayak sulit banget. Tapi ternyata itu tuh nikmat yang gak bisa kita ulang lagi gitu loh. Sebenarnya gak ada pembagian kamu gini, kamu gitu, semua kita kerjain bareng-bareng. Balik lagi karena Tara juga bisa segala macam. Jadinya gak ada pembagian yang tertentu, ya udah saling aja gitu. Misalnya aku nyusuin, dia ngeburpin, nanti aku ganti pampers, atau aku mompa, dia ganti pampers gitu, ganti popok. Jadinya nggak ada tugas-tugas tertentu yang kita bagi antara aku dan Tara. Jadi semuanya bareng-bareng aja. Selama kita masih bisa bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Karena menurut kita seorang ibu sama ayah itu harus bisa melakukan semuanya tuh bareng-bareng juga, dan semuanya harus bisa gitu. Nggak yang ibu doang nih yang bisa nyabokin aku, misalnya ibu doang nih atau ayah doang nih yang bisa ngajak main aku. Nah kita tuh nggak pengen ada itu di hubungan kita sama anak gitu. Jadi pengennya ya ibu bisa semuanya, ayah bisa semuanya gitu. Baby blues yang parah gitu enggak, cuman aku tuh awalnya emang niatnya nggak mau pakai babysitter awalnya, kayak bisa. Tapi ternyata pas ibu aku pulang ke Bandung setelah sebulan, terus Tara ada kerjaan ke luar kota selama berapa hari gitu, dan aku sendirian banget. Nah itu tuh mulai tuh kerasa tuh kayak, wah gila, ini gue harus gimana kalau nggak ada bantuan, capek lah, mau makan susah, katakan mau mandi juga susah, nggak ada yang jagain. Akhirnya aku memutuskan nelfon Tara ambil nangis-nangis, kayaknya aku butuh babysitter gitu. Nah di situ aku merasa apa ya, gila ya, gue gini doang nggak bisa. Balik lagi menyalahkan diri sendiri, merasa gagal sebagai ibu, kok nggak bisa sih ngurusin anak sendiri gitu. Tapi di situ malah Tara yang ngeyakinin, nggak apa-apa, emang kenapa kalau butuh bantuan gitu. Nah gitu doang sih kayak kegalauan aku yang ngerasa, wah gagal nih gue jadi ibu, kok nggak bisa ngurus gini doang sendiri gitu. Tapi ya itu nggak lama sih alhamdulillah, karena Tara juga nge-support aku, udah meyakinkan aku juga kalau, dan begitu pun dengan ibu aku, kakak-kakak aku, karena kan aku kalau apa-apa selalu nelfon ibu, nelfon kakak aku misalnya, Bu aku kayaknya butuh babysitter, gimana menurut ibu? Ya selalu ceritalah sama kakak aku sama ibu aku. Jadinya dengan adanya mereka yang mensupport aku ya bisa terlewati dengan cepat gitu. Setiap anak berbeda-beda, jadi dari hamil juga challenging, melahirkan juga challenging, menyusui pun challenging. Apalagi sekarang kayak seumur Kalea nih udah sekolah, udah semakin pintar, udah bisa menilai, bisa berpikir lebih kritis lagi, juga challenging buat aku. Jadinya mungkin tapi tingkat challengingnya berbeda-beda gitu. Perbedaan mengurus anak pertama dan kedua. Mungkin kalau anak kedua karena udah ada pengalaman jadinya lebih santai, lebih tahu apa yang dilakuin. Terus tapi kemarin nih aku baru juga berpikir kalau walaupun udah berpengalaman tapi setiap anak juga berbeda-beda. Jadinya tetap treatmentnya juga berbeda-beda gitu. Cuman ya kita udah punya bedanya, udah berpengalaman aja, kalau ini harus begini, harus begitu gitu. Kalea itu anak yang ceria, anak yang
penyayang. Misalnya dia tuh ke ibu bapaknya tuh selalu apa ya, lovely banget gitu, sayang banget gitu. Terus kalau misalnya aku bilang I love you Kalea gitu, I love you ibu, I love you ayah gitu, pasti dia dua-duanya dia sebut. Dia nggak mau salah satu doang yang dia sebut gitu. Terus anak yang periang, apalagi ya Kalea. Kalau Kaima karena masih bayi belum terlalu kelihatan, tapi terlihatnya dia lebih maco dibanding Kalea nih gitu. Kalau Kalea dari bayinya misalnya lebih pendiam, lebih anteng. Kalau Kaima kayaknya lebih nggak bisa diem gitu. Nah sekarang dia udah bisa protes. Kaima udah bisa mulai ke aku, misalnya Kalea lagi meluk aku, dia pengen dipeluk juga, udah bisa tuh dia gitu. Awalnya kalau Kaima tidur bareng tuh sama dia nggak boleh. Katanya boleh kalau bobo tapi jangan nangis ya adek gitu. Kalau nggak mau ngusir secara perlahan, aku nggak bisa bobo kalau adek nangis gitu. Tapi sekarang dia semakin menunjukkan kalau dia cemburu. Misalnya dia lagi tidur sama aku di sofa, terus adeknya bangun dari atas, dia langsung kayak, ibu aku mau dipeluk ibu nggak boleh ke adek, kayak gitu-gitu. Tapi adeknya udah mulai cemburu juga sekarang, dia udah mulai harus mencari cara lagi gimana nih caranya biar dua-duanya merasa nggak cemburu gitu. Nggak ada sesuatu yang kita harus banget apa, tapi yang pasti kita harus jujur sama anak. Karena kita juga pengen anak jujur sama kita. Terus apa ya, sekarang kita lagi mencoba menerapkan quality time, misalnya kayak Tara pergi berdua sama Kalea gitu. Kalau enggak aku pergi sama Kalea. Nanti di rumah aku, kalau Tara pergi sama Kalea berdua, aku sama Kaima kayak gitu. Terus apalagi ya, apapun kita jelasin ke Kalea, walaupun tapi sesuai dengan porsinya ya. Misalnya dia sekarang udah pengen tahu kalau aku pergi tuh kemana sih, kerja tuh emang ibu kerja di mana sih, kerjanya apa gitu. Ya aku jelasin gitu. Terus apalagi ya, aku pengen dia juga cerita apapun sama aku dan Tara, apapun yang dilalui sehari-harinya dia gitu. Itu sih tetap sih kuncinya itu aku sama Tara kita pengen bisa berkomunikasi dengan anak dengan baik gitu. Kalea sama Kaima harus bisa menjalani kehidupan senyamannya mereka. Maksudnya karena aku dari kecil juga nggak pernah disuruh jadi apa, harus gimana gitu, nggak pernah. Jadinya aku juga nggak mau gitu ke Kalea sama Kaima. Jadi mereka harus menjalani hidup dengan bahagia, semaunya mereka, dengan apa ya, dengan baik lah gitu. Maksudnya susah kalau kita ngomong tanpa ada kesalahan gitu, nggak mungkin lah gitu. Menjalani hidup dengan baik, dengan bahagia, semaunya Kalea sama Kaima, saling sayang sampai gede. Karena yang selalu ada buat kita itu cuman keluarga. Kalau mikir kayak nanti dia gede, pisah, mempunyai kehidupan sendiri belum. Cuman dengan sekarang dia udah sekolah aja tuh, aku tuh tipe ibu-ibu yang mellow. Jadi apapun tuh dimelowin gitu. Jadi dia sekarang udah TK, udah pakai seragam, udah sekolah setiap hari tuh, itu aja buat aku udah gede banget ya Kalea tuh, udah dari pagi sampai siang tuh udah di sekolah. Yang biasanya tuh aku melek dia ada, aku ini dia ada, selalu bareng sama aku kemanapun. Sekarang dia udah sekolah setiap hari tuh juga buat aku udah mellow gitu. Jadi belum mikir sampai kalau dia punya kehidupan sendiri gimana sih, belum sih gitu. Arti keluarga buat aku itu segalanya. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita berlari, tempat kita berlindung, tempat kita semuanya lah gitu. Mau gimana pun kita, sebaik-baiknya kita, sehancur-hancurnya kita tuh, keluarga tuh bakal ada buat kita gitu.